Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatami wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qulub wa tuddu bil hawaij wa husnul khawatim wa istasqal rahman wa ala alihi wa sahbihi kullu haqqi wa nafasin bi adadi kulli mu'minin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il wa taqabbal lana min hajat wa biha min jami'is sayyi'at wa taqabbal innaka ala darajati tabayyana bi sawabati hayati wa ba'daman amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adhkar inda qiyam minan naum. Ini disebut adhkar karena ini gabungan daripada zikir dari beberapa hadis yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ini sudah diterjemahkan, tapi karena terjemahannya ada di komputer dan dari mulai tadi malam listriknya ngejeplak, tadi juga belum dibutuhkan, jadi belum bisa dicetak. Insya Allah itu dari terjemahannya juga sudah jelas. Adhkar itu jamak dari kata zikrun. Zikrun itu jamaknya adhkarun. Jadi al-adhkar indal qiyami minan naum, beberapa zikir yang diucapkan ketika bangun tidur. Ini yang saya ambil dari bidayahnya dan juga dari kitab Marokil Ubudiyahnya. Jadi dari beberapa hadis, jadi sekalian saja, kalau tidak semua takut pakai yang komplek, nanti jadi disebutin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kematian kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya, maksudnya kepada Allah, kembalinya para makhluk, kembalinya apa yang Allah ciptakan. Asbahna, an-nusyur itu al-marji', sama kembali atau tempat kembali. Di sini karena masdar berarti artinya kembali. Asbahna, kami telah berada di pagi hari. Wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan telah menjadi milik Allah. Asbah di sini bermakna soro. Kalau yang tadi asbahannya maknanya berada di pagi hari, sedangkan wa asbah di sini bermakna soro. Wal azamah wa sultanu lillah. Itu bahasa Arab, sama saja dengan bahasa kita. Kadang satu kata mempunyai beberapa makna. Jadi jangan disamakan asbahna dengan asbahal mulku, sama-sama dari kata yang sama, tapi nanti terjemahannya berbeda.
Maka kalau membaca kitab terjemahan itu harus hati-hati. Sebab kadang-kadang si penerjemah itu menerjemahkannya letterlek saja. Padahal kadang-kadang di sana itu sebetulnya sudah merupakan istilah. Seperti kalau kita menjumpai kata al-khobaru. Kalau baca kitab kuning ada kata khobar, itu bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan khobar di situ hanya berita, karena arti dari asalnya memang kata khobar itu berita. Tapi bisa jadi ketika baca kitab tafsir, di situ ada kata khobar, itu maksudnya adalah kedudukan. Jadi lafaz ini berkedudukan sebagai khobar yang merupakan pasangan dari mubtada. Bisa juga yang dimaksud khobar di situ adalah istilah yang dipakai di dalam ilmu balaghah. Itu sudah lain lagi. Nanti khobarnya itu adalah lawan dari insya. Bisa juga khobar di situ itu berdasarkan ilmu mustalahul hadis. Tuh, ini jadi ketika ada kata khobar itu kadang penerjemah itu salah. Ini sebetulnya khobar mana yang dimaksud? Apakah indal lughah atau lughatan berdasarkan bahasa yaitu berita? Apakah khobar di sini merupakan maksud yang dimaksud oleh ulama nahwu? Apakah yang dimaksud oleh ulama balaghah itu sudah lain? Atau mungkin juga ulama mustalah hadis, yaitu khobar itu yang berasal dari para sahabat. Kalau hadis dari Kanjeng Nabi, kalau dari sahabat itu namanya khobar. Tuh. Seperti kemarin masalah kalimat irodah. Nah ini misalnya banyak jadi masalah. Irodah dalam ilmu tauhid sering kita anggap itu karena kehendak berarti kemauan, dan ketika kemauan itu dianggapnya berarti juga suka karena mau. Padahal yang dimaksud irodah dalam ilmu tauhid adalah sifatun yukhassisu biha al-ijad awil i'dad. Gitu. Dalam ilmu tauhidnya itu ada definisinya. Biar nggak keder, makanya antara irodah dengan ridho itu beda. Secara bahasa sih irodah kehendak. Kehendak itu berarti kemauan. Kalau kemauan berarti suka. Sedangkan yang dimaksud dalam ilmu tauhid kan ada sifat qudrah, sifat irodah. Irodahnya dijelaskan oleh ulama tauhid sifatun yukhassisu bihal ijad wal i'dad. Maksudnya Allah berkehendak itu adalah Allah menentukan sesuatu ini wujud atau tidak wujud. Makanya kufur itu dikehendaki oleh Allah. Iya, dikehendaki. Maksudnya dikehendaki, ditentukan itu wujud. Bagi siapa? Itu namanya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini dikehendaki wujud kufurnya. Bukan Allah suka, bukan. Ditentukan wujud atau tidak. Kalau Abu Bakar ditentukan wujudnya itu adalah imannya. Jadi penentuan. Jadi kata irodah yang dimaksud di dalam ilmu tauhid tidak sama dengan kata irodah yang lughatan. Tuh ini misalnya jadi bermasalah. Masa sih Allah itu menghendaki kekufuran? Padahal pikiran kan kalau menghendaki terusnya asosiasi kitanya kan berarti suka.
Sampai kapanpun kekufuran tidak disukai oleh Allah. Maksud dikehendaki di situ itu ditentukan wujudnya atau tidak wujudnya. Begitu. Jadi tadi asbaha, yang sini nanti terjemahannya asbahna, kami berada di pagi hari. Sementara yang sekarang asbahal mulku lillah, asbahannya bermakna sora, akhwatnya kana. Kerajaan telah menjadi milik Allah, maksudnya benar-benar milik Allah. Wal azamatu wasultanu lillah, keagungan dan kekuasaan milik Allah. Wal izzah wal qudrah lillah, izzah itu kemuliaan bisa, kemenangan bisa, jarang bisa, artinya izzah. Kata aziz itu bisa diartikan yang mulia, bisa diartikan yang menang, bisa diartikan yang jarang. Nah, kalau untuk Allah hanya dua kemungkinan. Kata al-aziznya artinya adalah yang mulia atau yang menang, al-ghalib. Jadi al-aziz bisa bimakna al-karim, bisa bimakna al-ghalib. Kalau jarang ya Gusti Allah masa jarang, nggak pas. Maka ada hadis namanya hadis aziz. Nah itu cenderung kepada makna jarang. Itu hadis yang jarang diriwayatkan oleh para ulama. Itu namanya hadis aziz. Rabbil alamin, yang merupakan Tuhan bagi alam semesta. Asbahna ala fitratil Islam, kami berada di pagi hari berlandaskan fitrah Islam, fitrah kesucian. Kesucian yaitu Islam. Fitrah allati hiya Islam. Ini namanya mudhaf ilaih, tapi maksudnya begitu. Fitrah allati hiya Islam. Itu nanti kalau disarah itu. Karena ada ungkapan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan fitrah, ayil Islam. Nah di sini kok ada dua kata, fitrah Islam. Ini sama saja antara mudhaf dengan mudhaf. Maka tadi saya jelaskan al-fitrah allati hiya Islam. Seperti sekarang harokat fathah. Sebetulnya ngomong fathah saja sudah cukup, tapi orang suka ngomongnya begitu. Harokat fathah. Gitu. Maksudnya harokat yaitu fathah. Itu bahasa Arab kadang-kadang seperti itu. Wa'ala kalimatil ikhlas, dan berlandaskan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu la ilaha illallah. Kalimat ikhlas sama dengan kalimat tauhid. Ya, hari orang ikhlas itu ibadahnya ya hanya karena Allah. Berarti itu mengesahkan Gusti Allah. Jadi orang ikhlas itu orang yang benar-benar mengesahkan Gusti Allah, karena tidak ada yang ia tuju, yang ia harapkan kecuali Allah. Jadi benar-benar tidak ada sifat syiriknya. Maka itu la ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas, disebut juga kalimat thayyibah, kalimat yang indah. Karena apa? Karena Gusti Allah sangat demen. Kata yang sangat disenangi oleh Gusti Allah yaitu la ilaha illallah. Makanya
walaupun kufurnya dari awal, tapi kalau akhirnya mengatakan la ilaha illallah, ya selamat. Gusti Allah lah senang, boko. Tuh, itu kalau anu sih itu kalimat yang sangat memuaskan Allah. Mangkala akhiru atau mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir katanya adalah ucapan la ilaha illallah, maka masuk surga. Maka berusahalah kalau mau tidur tuh baca. Apa masalahnya? Takut kebablasan. Sare lep terus maot. Jadi terakhir pokoknya ungkapan yang terakhir, walaupun habis mengatakan la ilaha illallah terus masih bernapas, masih beberapa jam, tapi yang dicatat itu kata-kata yang terakhir. Ini jangan disepelekan ini. Ya, jadi kalau habis baca basmalah itu mesti tutup la ilaha illallah. Ini sudah ngomong itu bising kebablasan. Nah ini nanti yang dinilai oleh Allah. Sebab kalau itu yang terakhir, dakhala jannah. Gusti Allah senangnya, Gusti Allah senangnya. Pokoknya intinya hidup asal Gusti Allah senang, Gusti Allah pokok. Maka disebut kalimat ikhlas, kalimat thayyibah. Kalau pengen kedudukannya tinggi, yaitu memperbanyak lafaz la ilaha illallah, tapi bil adab, dengan santun. Ulama alim nyewot budak, nah ini maknanya bi ghairi adab. Nah kenyawat la ilallahnya dibawa-bawa. Lah itu banget sih amat. Masya Allah. Walaupun mau tidur tuh dikira la ilaha illallah, pas lagi tidur tetap paruman TV. Nah itu namanya ulang geus paruman TV deui. Nu terakhirnya dari paruman TV. La ilaha illallah. Iya gatel ya garuan. Nama lain nu terakhir. Jadi lamun itu diulangi deui. Cicing geus Kalau nanti terakhirnya itu bukan kalimat bahasa biasa tapi bahasa Al-Quran atau bahasa apa begitu, itu masih boleh nggak? Nggak masalah. Ya. Cuma yang paling bagus itu yang terakhir itu la ilaha illallah. Ya tidak apa-apa yang masih wiridan yang lain itu. Cuma kalau berdasar kan hadis nabinya seperti tadi itu, dohirlah hadisnya tuh. Maka saya ingat orang tua saya ketika ibu saya sering sudah sakit. Ketika ibu saya sudah sakit itu, beliau nasihati, udah habis ini kamu jangan ngomong yang lain, katakan la ilaha illallah. Itu diam. Itu diajarkan. Kan mumpung masih bisa ngomong kan. Nah, mau tambah duka ilaha, tetap masih beberapa. Tapi ingat, jangan ngomong yang lain, kata ayah saya. Naranya anbah. Itu saya ingat benar, karena mungkin orang tua ingat itu. Ada hadis, siapa yang ungkapan yang terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Wa ala dini nabiyina Muhammad, dan berlandaskan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan berlandaskan agama bapak kita Ibrahim. Millah dan din itu artinya sama, agama. Cuma gimana bedanya? Kalau din syariah, tata cara pelaksanaan ibadah. Sementara ini beda-beda ulama itu dalam membahas milah.
Cuma yang saya pakai ini saja yang nampak. Kalau din itu cara ibadah. Kita cara ibadahnya ngikutin Kanjeng Nabi. Karena syariat itu lain Nabi beda. Cara ibadahnya beda-beda. Para Nabi itu ada yang sholatnya berdiri, ada yang duduk. Nah, Nabi Muhammad paling komplit. Cara sholatnya beda-beda. Nah, sedangkan milah itu akidah. Akidah kan juga bagian dari agama. Nah, akidahnya akidah Nabi Ibrahim, yaitu tidak menduakan Tuhan. Itulah ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Kan isinya Nabi Ibrahim kan tauhid dakwahnya. Tuh, jadi kalau dicari di komus, milatun ya agama, dinun agama. Nah, nanti bedanya di sana. Maka lain Nabi, beda syariat. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tidak sama syariatnya. Dengan Nabi Isa tidak sama syariatnya. Tapi milahnya sama, yaitu milah Ibrahim. Akidahnya itu ya tadi mengesahkan Tuhan. Milah. Kalau din syariat, tata cara ibadah. Kalau dinul Islam, dinul Islam. Ya dinul Islam kan ya. Sejak Nabi Nabi Adam, semua Nabi itu Islam. Cuma syariatnya beda-beda. Aturan tata cara ibadah dan aturannya beda. Jadi agama mas sejak Nabi Adam. Iya, makanya benar inna dina indallahil Islam. Cuma caranya beda-beda. Nabi Muhammad itu yang paling hanifan, yang condong ilal haqqi, kepada kebenaran. Itu Nabi Ibrahim itu hanifan, condong kepada kebenaran. Jadi menyenangi kebenaran gitu loh. Jadi condongnya bukan kepada yang batil. Artinya gitu. Musliman tuh ya Islam, cuma mungkin syariatnya beda dengan Kanjeng Nabi. Contohnya syariat ini, waktu pertama kali manusia masih di zaman awal, yaitu zaman anaknya Nabi Adam. Karena manusia saat itu belum ada, maka belum banyak. Belum banyak, maaf ya, terima kasih pakai belum banyak. Saya kurang konsep ini. Belum banyak. Cara menikahkan putranya Nabi Adam adalah yang satu hamilan tidak boleh dikawinkan, karena ibu Hawa kalau ngandung itu kembar, laki perempuan. Nah itu tidak boleh satu hamilan dinikahkan. Nikahnya nanti dengan hamilan berikutnya silang. Kok begitu hukumnya kakak adik? Wong manusianya belum banyak. Ya sangat tidak bijaksana kalau hukumnya tidak begitu. Setelah manusianya mulai banyak, diganti lagi oleh Allah aturannya. Tuh, begitu. Begitu juga dalam masalah tobat. Kalau dilihat, zaman dulu kalau salah sudah Tuhan tidak mau mengampuni.
Nah, kalau umatnya Kanjeng Nabi tobat istighfar diampuni oleh Allahnya, itu haknya Gusti Allah. Karena apa ya, Gusti Allah senang sama Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh, urusannya begitu, dari senang nggak bisa dibahas. Jadi untung itu kita sih dosa itu asalkan dengan Gusti Allah, jangan dengan Adam, itu dengan istighfar, dengan tobat. Zaman umat dulu kalau baju kena najis itu syariatnya jadi buang atau disobek. Kerut. Untuk syariat Muhammad boleh dicuci. Nah, itu aturan bisa berubah-ubah. Itulah kemurahan Allah karena cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu contoh syariat dan itu adalah din. Wa makana minal musyrikin, tuh maka ditegaskan sini beliau yakni Nabiullah Ibrahim bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Tuh urusannya masalah akidah. Tuh maka kalau milah kaitannya dengan akidah, sebab kemusyrikan itu kan awal-awalnya dengan akidah dulu. Allahumma bika asbahna ya Allah, sebab engkaulah kami berada di pagi hari. Wa bika amsayna, dan sebab engkaulah kami berada di sore hari. Wa bika nahya, dan sebab engkaulah kami ini hidup. Wa bika namutu, dan sebab engkaulah kami itu mati. Wa ilaikan nusyuru, dan hanya kepada engkaulah kembalinya semua makhluk ciptaan. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, maksudnya kami memohon padamu ya Allah, anta ba'asana fi hadzal yaum ila kulli khair. Engkau bangunkan kami di hari ini menuju segala kebajikan. Wa na'udzu bika an najtari'a fihi su'an, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kami melakukan di hari ini keburukan. Au najurrahu ila muslimin, atau kami menyeret keburukan itu kepada seorang muslim. Au yajurrahu ahadun ilaina, atau ada seseorang yang menyeret keburukan kepada kami. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum, dan kami berlindung kepadamu dari jahatnya hari ini, atau keburukan atau kejahatan hari ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada pada hari ini. Alhamdulillahilladzi rudda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kami kepada kami. Wa afani fi jasadi, dan menyelamatkan kami di dalam jasad kami. Wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan kami, artinya menghendaki kepada kami bidzikrihi, untuk berzikir kepadanya. Tuh, maka iradah ini adzina ai di makna iradah tadi. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ditentukan kita berzikir, maka tidak akan berzikir. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan berjaga. Jangan dikira pari esma. Saya tadi mau sholat Jumat ngantuk malah nggak bisa tidur. Mata sih merem. Ternyata tidur aja tuh nggak bisa. Padahal sudah ngantuk.
Maksud saya itu biar nanti ngaji nggak ngantuk. Nah ini sebelum Jumat ngaliat belalang malah tuh bisa. Itu biasa. Padahal mesti tuh. Begitu juga wali akodah berjaga. Kadang man itu rempet baik. Itu. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya. Segala puji bagi Allah Zat yang membangkitkan kami saliman dalam keadaan selamat, sawiyan juga dalam keadaan jak-jak. Apa itu? Tegap. Sawiyan tegap sempurna gitu. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta. Aku bersaksi bahwa sungguhnya Allah lah menghidupkan atau akan menghidupkan, bahwa sungguhnya Allah akan menghidupkan orang-orang mati. Wa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma astaghfiruka li dzambi. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu terhadap dosaku. Artinya ya Allah, tolong ampuni dosaku. Wa as'aluka rahmatak. Dan aku memohon padamu kasih sayangmu. Allahumma zidni ilma ya Allah. Tambahkanlah ilmu padaku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Jangan kau bengkokkan hatiku setelah engkau kasih petunjuk aku. Amin. Wa habli min ladunka rahmah. Dan berilah aku dari sisimu rahmat. Berilah aku rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat maha pemberi. Nah ini sengaja ada nomornya karena nanti terjemahannya dinomorin biar enggak. Nah, ini dari mulai nomor 1 sampai nomor 15 ini awalnya kan doa setelah bangun dari tidur. Yang biasanya sih cukup hanya nusyur. Iya, sampai wali nusyur. Nya dengan ditambah ini maka ari nu tihira mah nu kahiji mangis apal. Anu kagungan maka kira maca. Apalagi nagenya sama. Nya, ini sebaiknya dari 1 yang 15 kalau dibaca keseluruhannya sih mungkin bicarakan mantan dulu di bukan tangguh bae aja kau dan saya udah lamun bacana sampai 15. Ini lamunan sampai yang termudah bae ya dari mulai nomor mangga. Lihat dulu sorangan mah teu moal jare kan pasti. Nah, Lamun sorangan jadi untunglah anu sorangan. Nah, jadi dari mulai nu gambarna teh mulai tak 14 15 we tak kumaha. Ya sama hari Allahumma zidni ilma wa tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani. eta mah mangga atuh. Mangga. Tekan Nabi nate wa ma amar tukum di waktu minggu mas tatok tuh.
Oh. Apa yang aku perintahkan, laksanakan semampu kamu. Tapi ada dosa saya kita bisa dikomplain. Ini kan nih. Ya sekali-kali malah. Sekali-kali Satu teh. sekali. Yang kami tuh bisa dikomplain itu bisa dikabar. Hari kamar ngaji kabar ya. Hari terus ditangkap macam. Hari tadina mental ditulis kabeh. Ya. Lainnya mental diskon. Aku Ya. Ieu mah kumaha lamun. Ya. Jadi tapi semuanya Abdul Kabe sih jadi Ini ada hadisnya semua teh. Jadi itu tidak. ini sih langsung berarti hadis Nabi yang doa yang diucapkan oleh Nabi ya. Tapi itu mengajarkan ke sahabat itu terus ada ya iya. Itu teh kita sama berhadis. Kasihnya Aisyah benten. Nah, itu benten deh. Makanya diijikan. Ada paling terangnya itu nak kitabna. Itu. Yang tadi ari dari Rasulullah hadis, tadi ari ti tadi urutannya di sahabat dari sahabat. Benten teh Siti Aisyah. Ayah nu dipasihan ka Siti Aisyah, doanya di ayah, tapi itu dimulai awal. Itu tinggalin nak kitabna bae. Ayo sareng hadis tadi mungkin suntung. Maka biar misalnya sebenarnya terutama saat tanam racun ini saja dulu. Sok Ari pare jelasna eta dina kitabna aya penjelasana mana berisinya Isa. Mana nu aya dina hadis Bukhari nu mana. Mangke bener-bener teh. Aya nu Abu Hurairah. Ari insyaallah pakai biasa. Amin. Ayo kesulan dulu deui. Kan tadi kan dina pembahasan waktu yang nomor 5 nanti kan ada kata wa makanan dan musyrikin tadi ya ada penjelasan panjang. Itu di dalam Al-Qur'an kan ada surat An-Nisa bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa musyrik. Apa memang begitu? Iya, artinya kalau musyrik itu harus Islam lagi, syahadat lagi. Itu kalau selain dosa syirik nggak harus syahadat lagi. Maksudnya begitu ya? Gitu. Jangan musuh orang musik pulang rumah yuk. Mengapukan begitu. Ya syahadat lagi, sudah keluar jalur. Di syahadat dulu tahapannya tuh ya. Iya. Syahadat dulu baru Syahadat tobat. dulu. Beda dengan dosa yang lain. Kalau dosa lain sih bahkan ada yang tidak diistighfari saja kadang Allah ngampuni. Kalau musyrik tetap nggak bisa. Sehingga ada kebiasaan umumnya mah kalau setelah sholat tuh baca istighfar itu salah. Sebab mungkin dalam sholat itu syirik kecil dan lain sebagainya. Jadi sebelum istighfar tuh harus syahadat dulu. Syahadat lagi kalau dosa syirik. Andina sholat aya sahat. Iya. Ini sudah sholat. Aya. Jadi sabab begitu pun terbaik. Mohon. Tapi kalau ada dan sebagainya mengingatkan yang syahadat ayen jadi sebaiknya punten sebaiknya wiridan tuh habis sholat jangan dulu baca istighfar harus diawali dengan syahadat. Lah syahadatnya tidak harus. Tapi pada umumnya ulama kan langsung Ya nggak apa-apa kalau tidak melakukan syirik sih. dan tadi cek itu budak itu mencena dengan sholatnya ya syahadat. Benar berarti tak. Syahadatnya itu Kan versi sahabat. terbantu bismillah kemana-mana. Ya sih kak, iya bu, ayo bising iya lah putus ya dia bising kayak mereka, iya komplain. Entah, entah maksudnya teh. Jadi ulah suruh nggak, terus orang DP minta dipanguliskan, namun tadi arah-arahkan bohong dan gosok. Menghargai, jadi kudu hiji-hiji. Kayak minggu ge saura baik pokoknya mah
setelah selesai biasanya sholawat kita baca bersama-sama diganti dengan ini baca bersama-sama. Nah, apalkan imam itu yang maksudnya begitu. Itu doa udah besar, emang kita sengaja baca ini. Kalau masjid nih Ilman, Ngaji apa besar? tanda-tanda menurut. Berarti harus ngaji. Sudah cukup ini. Oh. Jadi iya kami mengusulkan biasanya dibaca urang muji ka Kanjeng Rasul nyata dengan sholawat itu diganti kita bersama-sama doa bangun tidur. Eta kumaha eta? Mohon enggak baik. Duit itu kita apa, Bang? Mana? Ini sholawat. Hari sholawat makan baca bersa ini makan doa. Yang bareng disimpan handapun bantal, bobok baca. Kalau masing-masing. Depan kopi depan. Aku kena lamun aya ditulis doa teh terus kok kali pembukaan. Ya sama hilang lampung. Nah, ya. Tapi kami minta mengharap dengan sangat setelah diinikan minimal sehari mah dina 24 jam pangmacakeun. Untuk kebaikan sendiri bukan jangan, tapi ia menghargai kepada pamundut dan dilaksanakan sudah terus dibuang. Jadi sapoe sabalik mah nyageuna pangmacakeun supaya ilmu naman manawi pajengkeun walaupun persita ini mah kalau bersekap di tasen karena ancak kan mencaya patarosan adu baal dia Pak. Bener ya masalah. Terus nah perlu diheulanan. Naon sih? Ieu mendesak ye Kang. Pan teh menang doktrin. Memang dah luar biasa bacaan dan sebagainya. Ya rotib aladan. Ya kan tapi kan selama ini sana dinaon dicuri dan lain sebagainya. Jadi ini masalah hadorohnya bising tolong lamun akang ipang ieu hadorohna teh lamun sebelum baca roti Pak. Roti ada juga kan Imam Rifai tak aslinya. etana teh Kang hadorohna teh. Jadi bacaannya si rotibnya si itu ngan hadorohna hayang diganti sama pertama plagiat. Itu Sudah dibaca. Bareng-bareng deh kan. Ya benar. Hari ini nama kan sudah betul roti nama hanya hadorohnya Kan kan tawasul tawasul pemilik aslinya. pemilik aslinya tak Karena dibaca di nata-nata aya. itu aja sih kan Di nata-nata Oh, Imam Arifai. ya justru Termasuk sakron be sakran termasuk warikus Tulok maca oh. itu sewu Sementara udah sieun kawalatnya. Pas tos nampi informasi itu nanti lireun heula. Oke langsung ningali heula ieu kudu kumaha ya silsilah tawasulna gitu. Bisi kawalat. iya Sekolah kawalat tuh. Murah itu sekolah kawalat kan gitu. jadi nudi ikan teh pang mungkin ikan jadi kanggo mungkin ya saya pamangan terus tetap kenal supaya kenal hilap mau kapan-kapan teh jadi supados hari kasih imam kening teh Kang pan apa iya pengamal rotib hadar jadi ke hadorna teh mam ganti ya hadorna dia ini mah lain mata Imam makmum bae, batu-batuan yang lupa di dalam. Tapi kan ali imam atos. itu kata sahat terang nah atos saya tahu Tadi kan nabi kumaha atos pendiri. atos jadi atos Sabi ya tiba. atos ya akan di kanan deh tat kita nanti ke kanan Wala tadkhul. Bukhul kholak lain. iya dulu kolak iya baru ada masuk
Sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Wala tastashib, dan janganlah Anda menyertakan, aila tulazim syai'an, jangan terus dibawa itu sesuatu mu'azzaman yang diagungkan, wa in kutiba biqalamin hindiyin, sekalipun ditulis dengan pena hindi. Macam-macam pena, ada pena ini, pena hobi. Kalau untuk sekarang pulpen itu ya udah susah, produknya made in-nya macam-macam, Cina, Korea, bahkan Cina-Cina di sini juga sudah pada bikin. Kalau zaman dulu masih sangat jarang, maka ada kolam Hindi, ada kolam masih Cina bayang. ya terkenal itu kan, ada yang kalau itu tuh dulu waktu saya pesantren tuh ada mangsi itu kan, itunya tuh gambarnya tulisan Cina yang digosok tuh. Saya Lo mungkin lewat bau teh, bau benar. bau biok. Ka'angkana alaihi ismullah, sebagaimana atau umpamanya di dalam sesuatu itu ada asma Allah atau asma utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Wa hamluhu makruh fihi, membawanya dihukumi makruh. Wal huruf laisa mu'azzamah lidzatiha, jadi keagungannya itu bukan dari sisi hurufnya. Jadi kalau hanya huruf Arab saja mah nggak ada masalah. Itu tulisan diagungkan karena di situ ketika huruf itu dirangkai sudah menjadi asma Allah atau asma Kanjeng Nabi, maka jadi mulia. Kalau asal huruf saja sih nggak ada masalah, tidak punya keagungan gitu. Artinya itu di sini wal huruf laisa mu'azzamah lidzatiha, diagungkannya itu huruf bukan karena dzatiyah hurufnya, tetapi karena isinya di situ nanti asma Allah atau asmanya Nabi Allah. Wa qul inda dukhul, dan katakanlah ketika masuk kamar kecil ini, apa yang dibaca? Bismillah. Kapan itu? Ya, lama tasilu libabi, ketika Anda akan nyampe pintu, jadi jangan di dalam. Wa in ba'uda mahallu julusihi anhu, sekalipun tempat nongkrongnya nanti itu masih jauh. Tuh. Fa in tarakta hatta dakhalta faqul bik. Nah, kalau seandainya sebelum masuk itu lupa, sudah masuk baru ingat belum baca, maka ucapkannya di dalam hati.
Inna wala tuqul mi'ad. Enggak. Tapi ini baca basmalahnya tidak sampai di sini wala tazid ar-Rahman ar-Rahim, jangan diteruskan. Cukup bismillah. Ketika mau masuk pesek dan bismillahirrahmanirrahim, jangan bismillah saja. Dan itu pakai lisan itu kalau mau masuk. Kalau lupa sudah masuk di hati, jangan pakai mulut karena itu tempatnya sudah tempat kurang terhormat. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Apa maksudnya berlindung kepada Allah? A'tasimu billahi. Artinya berlindung kepada Allah itu a'tasimu billahi. Ada kan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Meminta penjagaan kepada Allah. Itu artinya. A'udzubillah itu artinya aku meminta perlindungan atau penjagaan kepada Allah. Ada kata maksum, maksum itu artinya dijaga. Sama itu. Aktasimu maksudnya atlubu ismah. Nah, gitu. Aku memohon penjagaan kepada Allah. Artinya berlindung begitu. Ya Allah, jagalah aku ya Allah. Gitu. Artinya auzubillah tuh. Namun bahasa nu gambling nama. Minar ridsin najisi, dari kotoran yang najis. Maksudnya kotoran yang najis ini setan. Maksudnya nanti ada penjelasan. Bi kasril ra'i fil kalimatil ula wa kasrin nun fisaniyah. Yang pertama ridz gitu, roknya dikasrokan, terus najis, nunnya disukun apa, wa nun fisaniyah, wa kasrin nun najis. Wa kasrin nunnya berarti nunnya dikasrokan wan nits gitu. Minar ridzi an nitsi wa sukunil jim fihima, sama jimnya sukun semua. Minar ridzin nis al khabis, al khabis itu yang buruk, al mukhbis yang memperburuk, bidommin fasukunin, mukhbis itu minnya didomahkan, terus khoknya sukun, terus kasroh, mukhbis batnya kasroh. Alladhi yuqi'un nas fil khobas. Artinya apa? Al-mukhbis itu yang menjerumuskan manusia ke dalam keburukan atau perbuatan keji, kekejian, perbuatan keji. Maksudnya apa? Dijelasin lagi. Ay yafrahu biwuku'ihim fihi. Maksudnya adalah setan itu disebut al-mukhbis itu tadi yang menjerumuskan manusia ke dalam keburukan atau perbuatan keji. Maksudnya setan itu senang kalau makhluk atau manusia ini terjerumus ke dalam keburukan. Jadi orang ulah senang ayat jamak puas jamak teh goreng ke. Jangan, itu bukan akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau akhlaknya Kanjeng Nabi mah pengen semua orang baik.
Hari setan hayang senang orang itu berbuat keji. Ar-rajim yang terkutuk, apa sih terkutuk? Al-ba'id minar rahmah, yang jauh dari kasih sayang Allah, artinya tidak disayang oleh Allah. Sakit terus ada pilih. Ya, cukup dari ayat patarokan. Ya, mau nanya, kalau iblis itu bakal masuk surga nggak? Soalnya kan iblis itu kan masih menganggap Allah sebagai Tuhan, cuma kan permasalahannya iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi itu kalau musyrik kan, syirik musyrik itu kan menunjukkan Allah, berarti kan sudah menganggap Allah itu sebagai sama sombong. Cuma kalau iblis kan masih mengatakan Robbi, di Quran itu masih mengatakan Robbi, ya Robbi lima al-Ghaitani al-Ghaitani. Akidah ahli sunnah wal jamaah, orang masuk surga bifadlillah. Orang atau hamba Allah masuk neraka bi'adlillah, karena adilnya Allah. Iblis ya pasti masuk neraka, ya karena itu dia berbuat, ya walaupun dia itu mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dia kerjaannya bikin umat jauh dari Tuhan. Lebih parah lagi sebabnya. Jadi jangan melihat dari sisi itunya. Maka hati-hati jadi orang tuh. Orang yang dolum itu sudah repot. Yang lebih repot lagi mutilun, menyesatkan. Loh, kesalahannya iblis mutil, menyesatkan. Tuh, mau nanya ya nanya lagi terus. Silakan gitu. Tapi kan mau menggoda juga kan izin gitu kepada Allahnya kan, mau menggoda manusia supaya manusia jauh kecuali mereka. Nah, tadi kan kaitannya izin itu dengan irodah. Irodah itu bukan ridho. Tuh baru nyambung ini. Ya, sesuatu yang terjadi itu biirodatillah. Apapun mau kebaikan mau keburukan atas kehendak. Atas kehendak Tuhan. Tapi Allah tidak ridho. Jadi Allah tidak ridho. Yang buruk mah, maka balasannya karena Allah tidak ridho, yang neraka. Nah makanya jangan menyamakan irodah dengan ridho. Nantinya kesana repot. Jangan disamakan. Izin itu biidillah ai biirodati. Silakan coba di kitabnya kalau ada kata-kata biiznillah, maka di situ ada penjelasannya biirodati. Sebab kalau tidak diridhoi Allah tidak akan terjadi. Tuh, makanya iblis minta izin biar diridhoi, biar diiridhoi, diirodahi. Tanpa iridha Allah tidak akan terjadi. Tapi ingat, Tapi tidak ridho. tidak ridho. Itu beda. Kalau ridho enggak itu berarti orang syirik pun kalau bisa dapat ridho dari Allah bisa masuk surga. Doa syirik sudah Allah tidak mau, masa kan tidak diridhoi. Syirik itu sudah jelas nasnya. Nggak eta hubungan anak dengan khotamallahu ala qulubihim.
Mau ditutup hati nama menurut orang milu ngaji. Kamu ditutup jadi hese. Makan. Mungkin ini kan mindset yang terbangun di masyarakat. Kekuatan benar dan kekuatan salah itu yang terbangun di masyarakat tuh. Bahwa kekuatan benar itu milik Allah, sementara kekuatan jahat itu selama ini termasuk mungkin saya pun ada sedikit kesalahannya ada. Iya. Sebetulnya kan yang sudah diajarkan Rasul itu la haula wala quwata illa billah. Selain Allah itu enggak punya kekuatan. Yang jelas itu. Makanya para wali itu sendiri kalau membahas kodok dan kodat banyak yang nangis. Maka minta sama Gusti Allah agar dikehendaki menjadi orang yang husnul khatimah. Itu yang penting. Urusannya nanti ke sana. Beruntung orang yang, makanya kan sering para ulama tuh nikmat paling besar itu nikmat iman Islam. Ke dalam ucapan aja. Nah, tuh ada orang kan lapor boga duit, dah enak. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Maka di syukuran, di pasihan atau di kodaran atau dikodoran oleh Allah, ditentukan oleh Allah sebagai mukmin, sebagai muslim, itu harus disyukuri. Nggak ada duanya itu. Nah kita kan seringnya mengeluh, beda sama muslim terus nate ke ayam masalah ngeluh. Padahal sudah dikasih terbaik oleh Allah. Iya mengeluh tadi. Ya yang kamu kan terus. Ya misalnya Indonesia dulu sebelum Islam datang kan Hindu Buddha kan. Alawi datang. Manusia Indonesia yang akhirnya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal. Itu di Al-Quran. Kalau belum di sana di Al-Quran hatta nab'asa rasulah. Sampai aku mengutus rasul. Sebelum diutus rasul, lebih Al-Quran. Berarti bebas ya kan. Tapi sudah punya agama, Yaitu agama Tuhan. walaupun Hindu dan Buddha. Iya. Esa kalau apa gini. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang patokannya kan manusia sudah dikasih akal. Ya, saya membayangkan mereka masuk neraka kabeh tak rencana Majapahit Sriwijaya. Makanya para wanita jangan suka mempermasalahkan hal itu. Terus barang-barang jalurnya sorangan-sorangan. Itu nantinya kalau sudah berurusan dengan agama repot. Atau urusannya syariat. Syariatnya urutan hakikat. Bahkan itu Jadi kalau nanti ngerasana bener sorangan. Nah, jadi saling menghargai. Bener para wali songo itu sudah masing-masing. Nanti itu angus-angus sudah ngerasa bener sorangan. Padahal mah orang yang di Islam mah enggak bener. Cuma bersyukur kita mah Muslim. Muslim. Karena memang itu syariat paling sempurna. Tapi lain ajaran kami lain di Bahalawi lain. Di Songo. Masya Allah. Muslimna gitu. Tapi zaman animis lain sebagainya pada prinsipnya sih tetap percaya pada yang jadi EKS-nya tadi akan ada apa din ada apa milah. Jadi milahnya sih tiba lagi guys. Milahnya sih sama. Hanya dina eta mau kacan kapanggih. Makanya sebetulnya nenek moyang kita itu Sudah bertuhan. dulu sudah benar. Sekarang kalau masjid itu ada apanya? Kayak pangimbaran. Itu caranya
kakek moyang kita dulu gitu, kalau ibadah itu menghadap Tuhan, kosong. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan artinya gitu. Makanya itu oleh para wali songo diteruskan itu. Coba di dalam enggak Bid'ah katanya kan. karena sebetulnya kapitayan itu sama. Jadi wali songo setelah menyelidiki ternyata orang Indonesia itu tidak bisa adakan baik. Semoga Yang cara sholat nah. Tuh. Maka wali songo mah tidak galak. Justru asalnya Hindu Buddha itu dianut oleh para raja. Kalau masyarakatnya kapitayan. Tauhidnya sudah benar sama. Cuma cara ibadahnya beda. Maka kita tidak boleh seudon. Puasana mati geni gitu kan sampai mati. Ya sudah, kita sih yakini yaitu yang kita anut dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi mulai nyinggung agama sencen. Tapi yang disalahkan mana nyewa ke tukang, disangka karena kami masih karena nyembah nama itu sewa. Nah itu karena tidak tahu sejarah. Oh, kadenge. Biasa aja. Sejarah terbaru. Sejarah. Jas merah. Ini korban kan? Anjok. Korban ya korban pertama di Serong kayak iya. Anu nyieun Korban Muhyiddin tuh. anu nyieun makam di Jati Seng teh iya. Gosok. Manjunan. Manjunan anjing banyak. Ah, baru dah di sini nama. Ye, pelaku sejarah tak. Iya. Non, Tinggi ya. kamu Iya, nyelek. Nyelek kan. Alhamdulillah jadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Aduh. Jadi maksudnya bukan apa-apa. Jadi ya kita ingat sejarah bahwa nenek moyang kita itu sudah benar, akidahnya sudah benar. Agama nacan. hanya Ya, caranya beda. Oh, jadi tinggal menyempurnakan tentunya. Ajaran masyarakat menang maling, menang Kalau 5M. Islam sudah datang seperti sekarang ini kan di Indonesia misalnya ini. Terus hukum terhadap mereka itu seperti apa? Ada orang Baduy, orang Ya. Nah, kita ya jangan menghubungi mereka, udah. Mereka kan juga punya keyakinan menghargai Pak. yang tidak perlu mengislamkan atau menyebarkan Islam di Dia urusan hidayah, urusannya Gusti Allah. Mereka juga manggilnya Sang yang ini. Itu kan maksudnya Allah. Itu masuk. Cuma cara ngomongnya Sang Nya sembahyang oke teh aya na Al-Qur'an teh. Sembahyang. Iya, yang widi Yang itu widi. artinya. Sembahyang widi. Oleh wali songo maka bukan sholat, sembahyang. Sembahyang. Sholat masih. Sholat itu kan iya golongan zaman kiai. Santri gede teh aya na. Nah, Quran. Sholat itu enggak. Santri Udah, Bukan karena nyolatan mayit. Nyolatan mayit. Ah, kalau yang itu udah. urusan agama itu sangat riskan. Tuh, misalnya begitu. Iya, Nah, ada. udah. Ada yang mengatakan bahwa tugas wali songo itu kan awal menyebarkan Islam sehingga budaya lokal juga perlu Lestarikan. dilestarikan, kemudian tidak secara frontal mengharamkan semua yang ada. Itu tugas awal. Seperti contoh misalnya menyebut sholat dengan sembahyang. Itu aslinya kan sholat. Karena untuk supaya menarik masyarakat masuk Islam, kemudian bahasa-bahasa pun diadaptasi oleh wali songo. Tapi itu belum selesai gitu tugasnya. Itu baru awal, maka kemudian harus disempurnakan oleh orang di kemudian hari. Tapi kan di hadis Nabi itu ini nggak berangkat. Kan Nabi juga mengatakan inna hadzal masjid fa'audil dirifkin. Pelan-pelan. Tuh. Jadi sebetulnya yang penting itu akidah.
mestinya keimanan. Makanya patokannya ini yadkhulu minanna man fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman. Akan keluar seseorang itu dari neraka kalau di hatinya ada satu atom saja dari iman. Walaupun memang prosesnya harus ke neraka dulu mungkin. Insya Allah cuma ahli surga. Amin. Amin ya Allah. Itu dakwah dia cuma sampai Itu hadis Nabi. Sohenya kan. Cuma patokan iman mungkin di akhir umur. Nah, kita itu dari patokan. Dari awal. Termasuk anu sok ngaku Islam lainnya ya. Tergantung di akhir aja Di ya. akhir nah, cuma kan gini, ada sesuatu yang bisa merusak keimanan. Nah ini kayak iblis itu melakukan sesuatu yang merusak keimanan masalahnya. Coba baca kitab Ushul Hamidiyah. Di situ bahwa Iklam anna syakha hadzaro gitu wa naha anil umur al-munafiyah lil iman. Ketahuilah bahwa agama apa itu mewanti-wanti dari beberapa perkara yang bisa melenyapkan keimanan. Wa in kana musaddiqan biqalbihi, sekalipun itu orang membenarkan dengan hatinya, tapi kalau melakukan beberapa hal ini, contoh, saya ngaku ya Allah itu Tuhan, tapi saya melecehkan Nabi saja umpama. Salah satu Nabi sudah kufur. Itu masalahnya. Jadi orang kadang patokan imannya ke sana hanya percaya Allah sebagai Tuhan, tidak itu. Tetap bisa rusak. Tuh, Berarti definisi imannya berarti ya Kang? itu yang jadi di samping definisi iman itu juga kadang dirusak. Tuh. Jadi iblis dia beriman, tapi iblis melakukan sesuatu yang merusakkan keimanan. Itu permasalahannya. Maka dia kafir. Gitu. Termasuk Udah ini jawabannya, udah nyampe. termasuk mengkafirkan para sahabat. Nah, itu. Maka ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Tuh, karena khawatir, karena ini semua sahabat Nabi. Jangan membela Ali, jangan membela Muawiyah. Karena Nabi sudah semua sahabatku akan masuk surga. Gitu. Maka yang benar, ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah, semua diakui. Maka kehebatannya walaupun hadis Nabi itu yang namanya Nabi nih. Kalau azan Jumat itu hanya sekali. Tapi Muawiyah mah 2 kali dipakai karena melestarikan, menghargai, niatnya ke sana sebetulnya. Itu sebagai sahabat. Jadi bukan kita meninggalkan kanjeng Nabi-nya, menghormati dia berpredikat sebagai sahabat Nabi. Sebab satu saat jadi Nabi-nya juga tetap sakit. Masalahnya. Ada masalah beda mah di sini juga tadi pendapatnya bisa beda-beda. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan paham yang mungkin agak di akhirnya kan, sebelumnya kan ada Mu'tazilah. Tapi Imam Hasan Al-Basri itu tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Tapi kan itu sudah tabi'in. Ya, Tabi'in kan maksud sudah. sebelum Imam Hasan Al-Basri kan ada Syiah, ada Mu'tazilah. Enggak, itu tabi'in kan berarti sudah sahabat. Iya, masih di, tapi maksudnya pada saat sahabat itu kan Iya, ya itu perpecahan, ada- sudah Mu'tazilah itu kan Iya. nanti ditentang oleh Imam Hasan Al-Basri. Iya. Karena Imam Hasan juga kan akhirnya bergurunya ke Masrul bin Atta itu yang Iya. Mu'tazilah. Nah, hukum Mu'tazilah sebelum ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan tidak ada nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, adanya Mu'tazilah, adanya Jabariyah, adanya. Nah, itu gimana? Ya itu pakainya hadis Nabi ma'ana bihi wa ashabi. Kan gitu. Nabi kan ada hadisnya. Ma'ana bihi wa ashabi.
apa yang aku pakai dan sahabat-sahabat itu kan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah berarti Cuma sunnah belum itu. diproklamirkan. Nah, ya. Jadi harus yakin seyakin-yakinnya setelah kita belajar apa yang dilakukan oleh kita sesuai dengan pengetahuan kita dari dulu kita, Itu sudah benar. yakin benar, Benar. tapi mungkin ayah salah. Nah, Oh, kadang-kadang. mereka itu kelihatannya kok salah, tidak seperti saya, tapi mungkin ada benarnya. Itulah toleransi kekawasi eta. Nyana teh bisana sembayang teh, sabab aing datang mun aing can datang mah nyaho teuing. Aing badinur badi Ka eta nu jadi masalah. Tu pelakuna ya Kang, ya pelaku ieu. Kaos diwing, Mbak. Hah? Di ujung kulon sampai ujung wetan caranya bener. Saya kira mungkin tayo pilih ibu atau si eta Si atas. bisa aya penasaran sok sa Ini aya 5 menit sekedar kita sih introspeksi Ya. terhadap ajaran kita itu bahwa itu kan identik dengan tahlil. Tahlil ini semakin ditentang ternyata semakin bagus, Ya. semakin hebat gaulnya. Gus eueuh nu teu tahlil. Tapi jadi kendala ketika tahlil itu diminati oleh berbagai kalangan, biaya pun lebih membengkak. Bahkan ada yang sampai 65 juta habis untuk Tahlil. tahlil. Ini sekedar contoh di munculnan. Itu nu warna tahlil lain lalaki baik, awewe lalaki. Bingung. Eta teh iya ari nempo si Arna mah bagus. Si Arna ieu awal lalaki geus resep kabeh kana tahlil. Tapi anggapannya proyek bagi anak-anak. Ini mah ulang kudu Betul. terbuka. Lanjut. Benar. Nah, betul lanjut. Saya membayangkan suasana batin orang yang tidak mampu kan. Tidak kurang dari 10 juta lah sampai Nah ini juga kan kita pertahankan mati-matian tahlil ini sebagai identitas dari NU, sementara orang yang terkena musibah sendiri kita tidak pernah merasakan suasana batin. Nah, apakah yang harus kita lakukan bukan tahlil salah, berarti kan itu kan ada. Cuma barangkali ini tuh menjadi PR bahwa Kan ayahnya. Guys, Gampang Kak, aja. eta Di mah amplopan bae ke masyarakat. nu jawabna ulah akang heula ke lamun ulah akang heula jawabna. Ya, enggak akang mah anu mentas enak. Jadi begini. Itu tadi ke saya rada saya tikobak. Walaupun bagaimana ya tadi sudah tahlil sudah tidak dilakukan lagi. Kesohan, kebagus juga si adan dan sebagainya kan hanya kendala ya. Tapi masalahnya karena kita ini terutama di Tatar Segonggo kecamatan belum tentu di lain mah dididik diajarkan bahwa kita itu berangkat dina anu tilu macam teh anak anu soleh ilmu si anak bokuma memang secara iman lahiriana memang seolah-olah merugikan, tapi kalau di itu kan lagi niatnya anaknya itu ngabakti apapun komonya kaboga kolot bila perlu kami sebab punya keyakinan yang disodakohkan ini diharapkan pahalanya itu untuk orang tua.
Yang meninggal tentunya menurut makan kudu duit. Gede aya. Jadi hari nu Tahlilan. Punya pajasan, tahlilan pajasan bapak ya jeruk kene. Ya, itu paham Pak Haji. Iya. Itu doktrin yang kita gaungkan untuk orang-orang itu kan. Supaya berbakti, ada cara lain. Kan gitu. Yang cara lainnya yaitu tadi Harus mengeluarkan selama 7 hari itu berbentuk bakti terus biar kawan-kawan. Tapi memang pernah terjadi Pak. Ya. Ini mah nyata, kisah nyata. Itu di daerah Pekalongan, di wilayahnya ini. Jadi setiap tahlil orang banyak ngumpul karena ada jamuan. Akhirnya apa? Stop jamuan. Udah nggak usah ada jamuan. Ternyata memang ada berkurang gitu ya, ada berkurang. Bener eta teh tandanya lewe saya kejadian bos saya teh di Bogor Karena anu memang hello gitu. memang tahu situasi orang-orang di situ tuh memang ya tujuannya banyak yang itu. Makanya sohibul musibah itu sudah caranya begitu saja. Berarti ya mungkin yang ikut tahlil yang ikhlas tidak saja yang wala syariat tadi Pak. Jadi bukan tidak mau berbakti, karena ada anak-anak atau sampai berhutang juga kan nggak bagus. Ya, makanya tadi kata saya ini tugasnya itu karena tadinya yang mempromosikannya juga itu, maka ya kasih arahan seperti itu. Sekarang mah kalau ada tahlilan sudah. Kemarin jauh Pak, orang. coba bejaan kumana bisa nama bayar cai bayar bandangan. Isukan tengurangan. Anu tahlil teh jauh budak umpamana lo. Jumlah tahlil lo papai acan lagi lama. Jadi anu niat tahlil jangan nantinya tuh jangan sampai yang dihina itu apa yang disalahkan tuh yang tuan rumah. Ini mah sudah keputusan dari organisasi itu. Dan tujuannya juga kan baik dari organisasi itu biar tidak terperbanyak. Bisa. terima kasih. Jadi sah-sah saja Pak. Terima kasih. Iya, tatang kasada ya hayang kaza. Hayang nyawa kasadana kumaha pendapatna. Ya bagus tadi Bang. Tinggal tadi betul, hanya mungkin saya mau menegaskan. Itu ngomong. Kalau memang ini tadi dikembalikan ke MU ya harusnya Iya. MWC ini bikin edaran lah resmi nyaman kepada para usaha musola tuh bahwa sebenarnya MWC ulah MWC. bebeknya master WC-nya MWC itu Sama WC lalu bikin dibatalkan. edaran gitu resmi tembuskan ke PC Kasihan dan kondisinya seperti bahwa itu. di sini menimbang mengingat dan seterusnya kami menghimbau kepada seluruh stakeholder iya untuk memulai. Nah sehingga nanti karena yang paling dekat dengan masyarakat tuh biasanya mah ketua musola di situ yang dengan warga tuh termasuk DKM-nya. Nah, barangkali itulah yang paling ini yang paling mudah kita lakukan. Iya, berbeda dengan acara misalnya maulid, acara-acara yang mengundang orang lah gitu ya. Kita sudah mempersiapkan. Sementara tahlil kan mendadak. Terima kasih dan ini PR biar semua menyiapkan argumen-argumen yang terbaik untuk umat. Visi internal kita. Iya. Jadi karena keterbatasan biar ini tidak selesai dan silakan berpikir nanti bisa pertemuan berikutnya diangkat kembali bagaimana baiknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sok pegang ini hiji lain beda tas tidur. Doa. Maca. Sok cara kali jewa. Kamu sok lain beda tas tidur. Ya. Ya secara Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wasbahanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin
ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka antab'asana fi hadal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an naftariha fi su'an aw nadurruhu ila muslimin aw yadurruhu ahadun ilaina wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Alhamdulillahilladzi rudda alayya ruhi wa afiyani fi jasadi wa fi dzikri. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal yaqut. Alhamdulillahilladzi wa'afani saliman sawiyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Barkati al-Fatihah. Alhamdulillah wilujeng Pak Kepandai, mudah-mudahan terkena bareng pertemuan ini memang menjaga keistiqomahan kita memang luar biasa. Nah, ya mudah-mudahan saja kurang dijauhkan tina sifatkan kan? Sifatkan kan? Malas, mudah-mudahan kurang sasin jambarin nampak pengetahuan kanggo meningkatkan. Ya.